Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri SPSI, Guru BK Bimbingan dan Konseling MTSN 1 Kampar, beralamat di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berikut ini saya akan menyampaikan best practice salah satu tugas PPG dalam Jabatan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Best practice ini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Berikut tampilannya. Layanan konseling individu kasus ketergantungan game online. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku. Tujuan yang ingin dicapai, konseli mampu mengatasi ketergantungan bermain game online dan mampu membatasi waktu untuk bermain game online sehingga tidak mengganggu waktu belajar dan konseli dapat meningkatkan prestasi belajarnya kembali. Situasi yang melatar belakangi terselenggaranya konseling individu ini yaitu berdasarkan laporan dari orang tua, konseli sering atau ketergantungan bermain game online sehingga sampai larut malam sehingga sulit untuk bangun pagi. Yang kedua, dari data wali kelas, konseli sering datang terlambat, ketiduran saat jam pelajaran, membawa handphone ke sekolah, dan prestasi akademik menurun semenjak ketergantungan bermain game online. Mengapa praktek ini penting dibagikan? Praktek ini penting dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses bimbingan dan konseling. Peserta didik dapat antusias dalam layanan BK sehingga tujuan layanan dapat tercapai untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Dengan teknik kontrak perilaku, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca maupun guru BK yang lain, dapat diterapkan pula dalam kegiatan terkait konseli ketergantungan bermain game online. Apa peran dan tanggung jawab dalam praktek ini? Peran guru BK atau konselor tidak hanya terfokus membantu peserta didik yang bermasalah saja, melainkan membantu semua peserta didik dalam mengembangkan segala potensi meliputi pengembangan aspek pribadi, belajar, sosial, karir, baik dalam layanan maupun konseling. Tantangan tentunya ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, kita pasti memiliki tantangan. Di antaranya, satu, lingkungan dan teman-teman konseli masih banyak bermain game online, sehingga ada kemungkinan konseli akan sedikit kesulitan dalam mengatasi atau menjalankan kontrak yang sudah dibuat. Sehingga guru BK perlu memberikan penguatan bahwa konseli mampu untuk mengatasi permasalahannya dengan baik. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, kepala madrasah. Yang kedua, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. Yang ketiga, konseli sebagai sentral dalam pemberian layanan. Yang keempat, wali kelas maupun guru mapel. Yang kelima, guru BK sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan konseling. Aksi yang pertama adalah tentunya menyiapkan ruangan konseling yang nyaman baik bagi konseli maupun bagi guru BK. Yang kedua, menyiapkan RPL konseling individu. Yang ketiga, memilih metode dan teknik yaitu metode behavior dan teknik kontrak perilaku. Yang keempat, melaksanakan konseling individu.
Pihak yang terlihat siapa? Tentunya saya sendiri selaku guru BK. Yang kedua, konseli atau siswa, yaitu Abdul Rozak kelas 92. Selanjutnya, sumber daya strategi dalam pelaksanaan kegiatan layanan konseling individu ini. Sumber daya yang saya gunakan adalah yang pertama laptop, yang kedua handphone, yang ketiga tripod, yang keempat lembar kontrak perilaku, yang kelima dan lembar evaluasi. Refleksi hasil dan dampak. Konseling individu dengan teknik kontrak perilaku cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ketergantungan game online pada peserta didik ataupun konseli. Perencanaan tujuan, konselor dan konseli merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan membuat perencanaan perubahan perilaku yang diinginkan untuk mengatasi ketergantungan bermain game online. Faktor keberhasilan dalam praktek konseling individu kali ini, yang pertama, dukungan kepala madrasah dan majelis guru. Yang kedua, jaringan internet yang stabil. Yang ketiga, koordinasi yang baik dengan guru mapel dan wali kelas. Yang keempat, konseli dengan kesadaran datang menemui guru BK. Yang kelima, konseli bersemangat karena menggunakan teknik yang inovatif. Yang keenam, konseli dengan terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Yang ketujuh, konseli mampu membuat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, konseli dengan sungguh-sungguh mengisi lembar kontrak perilaku dan melaksanakan kontrak yang sudah dibuatnya dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah faktor keberhasilannya. Nah, berikut ini tanggapan dari orang lain atau guru bimbingan konseling yang lain terkait dengan teknik kontrak perilaku yang dilaksanakan. Dengan menggunakan metode behavior dengan teknik kontrak perilaku dipandang cukup efektif untuk mengatasi peserta didik yang kecanduan bermain game online. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan benar-benar berpusat pada peserta didik. Peserta didik diminta membuat target perilaku yang diinginkan dan komitmen dalam menjalankan kontrak yang sudah dibuat. Pelaksanaan konseling individu dengan metode behavior menggunakan teknik kontrak perilaku kami rasa sangat efektif dalam mengatasi permasalahan siswa atau konseli yang bermasalah dalam ketergantungan bermain game online. Nah, hal ini dikarenakan pendekatan tersebut memang cukup inovatif dan pendekatannya berpusat pada peserta didik atau konseli itu sendiri.